warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, akan menampilkan sebuah tayangan mengenai teknik dasar konseling. Teknik dasar tersebut adalah teknik interpretasi. Teknik interpretasi merupakan teknik yang digunakan oleh konselor untuk mengkomunikasikan penjelasan makna, tafsiran makna, atau dugaan pesan dari sikap, pemikiran, dan tingkah laku dari konseling. Modalita yang dapat digunakan dalam teknik interpretasi ini diantaranya yaitu, barangkali sepertinya saya ingin tahu apakah mungkin tanpa seolah-olah. Tujuan dari teknik interpretasi ini adalah agar konseli lebih memahami dirinya sendiri apabila konseli tersebut bersedia mempertimbangkannya dengan pikiran yang terbuka. Berikut ini adalah tayangannya. Permisi, Bu. Ya. Mbak Kristina. Iya, Bu. Silakan duduk, Mbak. Pilih tempat yang Mbak rasa nyaman ya. Ya. Bagaimana sekolahnya hari ini, Mbak? Baik, Bu. Lancar-lancar saja. Syukurlah kalau begitu. Ekstrakurikuler apa yang sudah Mbak ikuti? Belum, Bu. Saya belum mengikuti ekstrakurikuler apa-apa, Bu, di sekolah ini. Apa yang membuat Mbak Kristina bingung dalam memilih ekstrakurikuler? Sebenarnya banyak, Bu. Tapi saya bingung mau mengikuti ekstrakurikuler yang apa. Memangnya ekstrakurikuler apa yang ingin Mbak ikuti? Jadi begini, Bu. Saya sebenarnya ingin ikut ekstrakurikuler nari dan karate. Tapi kalau nari itu saya sejak kecil sudah pernah ikut nari, Bu. Kalau karate kan saya belum pernah, Bu. Dan menurut saya itu kalau saya mengikuti karate itu bisa membantu saya untuk sebagai perlindungan. Tetapi sekolah juga mewajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Padahal saya ingin mengikuti ekstrakurikuler satu saja. Jadi sampai saat ini saya masih bingung, Bu, untuk memilih ekstrakurikuler apa yang tepat untuk saya. Begitu ya, Mbak. Pilihlah ekstrakurikuler yang menurut Mbak bermanfaat bagi masa depan Mbak dan sesuai dengan keinginan Mbak. Iya, Bu. Setelah tadi kita membicarakan tentang ekstrakurikuler Mbak, adakah hal yang ingin Mbak sampaikan terkait dengan kedatangan Mbak datang ke sini? Jadi begini, Bu, saya di sini kan murid baru. Saya merasa kurang bisa menyesuaikan diri saya dengan teman-teman di kelas saya. Saya dapat memahami apa yang Mbak rasakan terkait dengan Mbak kesulitan beradaptasi di sekolahan ini. Tapi perlu Mbak ketahui bahwa pukul 10 nanti Ibu ada rapat dengan kepala sekolah. Jadi kita hanya mempunyai waktu sekitar 30 menit untuk melakukan sesi konseling ini. Apakah Mbak setuju dengan waktu yang 30 menit ini? Iya, Ibu, tidak apa-apa. Nanti juga jam 10 saya ada ulangan bahasa Indonesia, Bu. Baik, marilah kita manfaatkan waktu 30 menit ini dengan sebaik-baiknya. Coba jelaskan kepada Ibu, bagaimana keseharian Mbak di dalam kelas? Keseharian saya di kelas itu hanya diam dan tidak bermain dengan teman-teman di kelas, Bu, karena saya merasa belum mengenal mereka satu sama lain. Menurut yang Mbak katakan, Mbak hanya diam di kelas dan Mbak belum bisa berbaur dengan teman-teman Mbak di kelas. Begitukah? Iya, Bu, benar. Mereka itu sering ribut saat jam mata pelajaran, Bu, tidak mendengarkan saat guru menjelaskan. Dan mereka juga itu sering, Bu, menjahili saya. Setiap siswa baru pasti akan sulit beradaptasi dengan lingkungan yang baru, Mbak. Iya, Bu, saya mengerti. Tetapi saya itu merasa sebal, Bu, dengan sikap mereka. Dan saya juga sering berkata-kata kasar, Bu, kepada mereka supaya mereka itu kapok dan tidak mengulanginya lagi, Bu. Mbak tadi mengatakan bahwa Mbak sulit untuk beradaptasi di kelas. Mbak juga mengatakan bahwa Mbak sebal ketika teman-teman Mbak menjahili dan ribut di dalam kelas. Serta Mbak sering berkata kasar kepada teman-teman Mbak agar mereka tidak mengulangi hal tersebut.
Saya ingin tahu apakah itu hanyalah cara yang Mbak gunakan untuk menutupi kesulitan dalam beradaptasi dengan teman-teman Mbak di kelas? Benar sekali Bu, itu adalah cara saya saja yang belum bisa beradaptasi dengan teman-teman di kelas. Setelah Mbak mengetahui alasan tadi, rencana apa yang akan Mbak lakukan agar Mbak dapat beradaptasi di lingkungan sekolah ini? Yang pertama, saya akan meminta maaf dengan teman-teman di kelas Bu, karena saya pernah berkata-kata kasar kepada mereka. Yang kedua, saya akan mencoba beradaptasi dengan mereka. Selanjutnya, saya juga akan meningkatkan prestasi belajar saya Bu, supaya nilai saya akan menjadi baik. Bagus sekali rencana yang sudah Mbak buat. Jika Mbak melakukan ketiga hal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan teman-teman Mbak akan lebih menerima Mbak dan Mbak dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekolahan ini. Iya Bu, semoga saja seperti itu. Terima kasih ya Ibu atas bantuannya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10 kurang 5 menit. Saya kembali ke kelas dulu ya Bu untuk mengikuti ulangan. Baik Mbak, sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita, dapat Ibu kemukakan bahwa Mbak mempunyai masalah belum bisa beradaptasi dengan teman-teman Mbak. Lalu hal yang ingin Mbak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Mbak ingin meminta maaf kepada teman-teman Mbak dan lebih mengakrabkan diri kepada teman-teman Mbak sehingga Mbak dapat belajar dengan tenang dan meningkatkan prestasi Mbak. Demikian proses konseling hari ini. Jika Mbak masih memerlukan bantuan Ibu, Mbak dapat kapan saja datang ke ruangan Ibu. Ibu dengan senang hati menerima dan mendengarkan keluh kesah Mbak. Terima kasih telah mau berbagi cerita dengan Ibu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Saya kembali ke kelas dulu ya Ibu. Iya Mbak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Mbak. Mari Ibu. Iya, silakan Mbak. Nah, dari dialog tersebut, teknik interpretasi nampak pada pernyataan konselor berikut ini. Mbak tadi mengatakan bahwa Mbak sulit untuk beradaptasi di kelas. Mbak juga mengatakan bahwa Mbak sebal ketika teman-teman Mbak menjahili dan ribut di dalam kelas. Serta Mbak sering berkata kasar kepada teman-teman Mbak agar mereka tidak mengulangi hal tersebut. Saya ingin tahu apakah itu hanyalah cara yang Mbak gunakan untuk menutupi kesulitan dalam beradaptasi dengan teman-teman Mbak di kelas? Demikian tayangan mengenai teknik dasar konseling, yaitu teknik interpretasi. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang menyaksikan dan dapat menambah pemahaman Anda mengenai bagaimana itu teknik interpretasi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.